Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Mubarak dalam channel Amu Official. Jadi kita melanjutkan kuliah daring di sesi kedua dalam mata kuliah Analisis dan Kinerja Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi, dan tema kali ini adalah Manajemen Kontrol Pengembangan Sistem. Oke, lanjut. Sebelumnya, jadi manajemen pengembangan sistem mempunyai tanggung jawab terhadap proses penganalisaan, perancangan, pembangunan, penerapan, dan pemeliharaan sistem informasi. Dan yang seperti kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengembangan sistem ada istilah SDLC atau System Development Life Cycle. Yang pertama ada Requirement Analysis, ada Desain, ada Implementasi, ada Testing, dan ada Evolusi atau Evolution. Kemudian, bagaimana di sini tugas seorang auditor sistem informasi? Yang pertama ada Concurrent Audit, yaitu auditor sebagai anggota tim pengembangan sistem. Mereka membantu tim dalam meningkatkan kualitas pengembangan sistem untuk pembangunan dan pengimplementasian sistem secara spesifik. Kemudian, Post-Implementation Audit, artinya audit setelah implementasi sistem dilaksanakan. Nah, auditor tugasnya yaitu mencari untuk membantu organisasi belajar dari pengalaman dalam pengembangan sistem yang lebih spesifik. Kemudian ada General Audit, yaitu auditor mengevaluasi pengendalian pengembangan sistem secara menyeluruh. Bagaimana pendekatan daur hidup pengembangan sistem atau SDLC? Menurut sejarahnya, banyak sistem yang dibangun yang pertama dengan cost yang tinggi atau biaya yang mahal, kemudian evaluasi ekonomi yang tidak cukup, kemudian desain sistem yang tidak cukup, kemudian komunikasi yang kurang baik, komunikasi antara organisasi dengan karyawannya atau perusahaan dengan karyawannya, kemudian antara organisasi dengan si pengembang sistem tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengarahan yang kurang cukup. Artinya setelah sistem dibangun dengan spesifik, namun tidak diarahkan atau tidak diinformasikan dan tidak di training kepada user yang akan menggunakan sistem. Kemudian pendekatan siklus hidup dikembangkan untuk membantu beberapa masalah pada organisasi atau perusahaan. Kemudian masih dalam pendekatan audit sistem development, yang pertama kita ambil contoh yaitu waterfall model atau model air terjun. Seperti yang telah kita ketahui, dalam proses waterfall model atau model air terjun, yang pertama ada feasibility study atau penerapan kriteria untung rugi. Jadi yang pertama kita hitung dulu itu kan penerapan untung rugi dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua ada menentukan kebutuhan informasi user, artinya seorang analisis sistem harus bisa menentukan kebutuhan informasi user karena user yang akan menggunakan sistem tersebut dan user yang akan dibantu dengan adanya sistem yang akan dibangun. Kemudian sistem desain yaitu menentukan antarmuka atau interface dari sistem yang kita buat. Kemudian ada development program, yaitu proses di mana coding dilaksanakan, compiling, testing, dan dokumentasi. Kemudian ada prosedur and form development, yaitu mendesain dan mendokumentasikan prosedur sistem secara spesifik. Kemudian ada testing atau UAT atau User Acceptance Testing, yaitu pengetesan akhir dari sistem dan persetujuan secara formal terhadap user yang menggunakan.
Kemudian ada conversion, yaitu perubahan dari sistem lama ke dalam sistem yang baru. Dan yang terakhir adalah menjalankan program, sistem, dan modifikasi. Oke, selanjutnya itu ada pendekatan secara sosioteknikal. Kalau tadi kan secara SDLC, kemudian kita pendekatan secara sosioteknikal. Sosioteknikal design adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-samaan. Nah, yang pertama ada social system, yaitu sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem atau memaksimalkan kualitas kerja dari user. Kemudian ada technical system, yaitu sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi atau institusi. Nah, keduanya harus saling berhubungan atau saling terkoneksi. Nah, dari sisi social system, di sini ada high quality of working life, yaitu bagaimana kualitas tinggi pada kehidupan kerja user atau karyawan. Kemudian di sisi technical system yaitu ada high task accomplishment, yaitu pencapaian tugas yang tinggi. Artinya dengan adanya sistem ini kita dapat mencapai pencapaian atau target yang tinggi. Nah, keduanya harus saling bekerjasama untuk optimasi lebih tinggi. Kemudian fasenya apa saja? Di sini ada diagnosis entry, kemudian ada adjustment of coordinating mechanism, kemudian ada social system design dan ada task system design. Kemudian baru ke tahap implementasi. Di sini ada adjustment of coordinating mechanism, yaitu bagaimana kita menyesuaikan mekanisme koordinasi antara social system design dan task system design. Kemudian baru ke tahapan implementasi. Kemudian ada lagi yaitu pendekatan politik atau political approach. Nah, yang pertama, stepnya adalah historical analysis to determine power structure, yaitu menganalisis historis untuk menentukan struktur dari kekuasaan. Kita tentukan dulu latar belakangnya, historisnya seperti apa, dan bagaimana ruang lingkup serta kekuasaan yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Kemudian, will process system change power structure? Apakah sistem yang diusulkan akan mengubah struktur daya? Nah, jika iya, kita harus datang bertatap muka untuk melakukan negosiasi dan kompromi. Kemudian baru bisa dilanjutkan. Nah, jika tidak, di sini ada user partisipan, yaitu bagaimana user yang akan menggunakan. Nah, kemudian baru bisa dilanjutkan. Nah, political approach ini yaitu suatu pendekatan politik untuk pengembangan sistem informasi. Diadopsi sebuah tugas kritis adalah untuk mempelajari latar belakang atau sejarah organisasi. Dalam mempelajari latar belakang organisasi, perancang dapat mengevaluasi apakah sistem yang diinginkan akan tetap sama seperti sistem yang sedang berjalan ataukah mengharuskan untuk mengadakan perubahan struktur. Strategi pengembangan dan implementasi harus diganti atau tidak tergantung dampak dari sistem yang diajukan akan mempunyai kekuatan untuk mengubah struktur sistem yang sedang berjalan atau tidak. Nah, selain itu ada lagi soft system approach atau pendekatan soft system. Soft system methodology atau SSM. Nah, karena fokusnya pada learning, kemudian innovation atau inovasi, dan problem. Nah, soft system approach ini memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama ada pengenalan terhadap situasi masalah atau recognize the problem situation. Kemudian yang kedua adalah example of problem situation atau contoh dari situasi masalah.
Dan produce root definition of relevant system atau definisi hasil utama sistem yang relevan. Kemudian kembangkan model konseptual sistem yang relevan. Kemudian bandingkan model konseptual dengan situasi masalah. Kemudian identifikasi keinginan dan perubahan yang mungkin terjadi. Kemudian lakukan aksi untuk perbaikan situasi. Nah, ini pendekatan soft system approach. Kemudian fase-fasenya apa saja? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi di sini terdapat dua bagian. Yang pertama, bagian recognize, kemudian example, compare, identify, kemudian take action, masuk ke dalam bagian real world atau dunia nyata. Dan untuk bagian system thinking, yaitu ada produce root definition of relevant system dan develop conceptual models of relevant system. Kemudian ada lagi pendekatan ketidaktentuan, artinya pendekatan yang tidak menentu atau kontingensi. Di sini ada dampak sistem sosial yang ada pada organisasi atau perusahaan tersebut, kemudian dampak sistem tugas, kemudian ada ukuran sistem, ada penggunaan komponen yang sama, kemudian ada ketidakpastian kebutuhan dalam organisasi tersebut, dan yang terakhir adalah ketidakpastian teknologi. Oke, sampai di sini dulu kuliah daring dalam sesi manajemen pengembangan sistem. Apabila ada yang akan ditanyakan, silakan tuliskan pada komentar di video ini. Terima kasih.